Assalamualaikum, selamat pagi, sore, ataupun malam. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Amiko Story. Mari kita mulai. Simak baik-baik. Awal mula suku Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku-suku Deutero Melayu, masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia, tepatnya Yunan. Kata Bugis berasal dari kata Tuugi, yang berarti orang Bugis. Penamaan Ugi merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pamana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu Lhasa Tumpugi. Ketika rakyat Lhasa Tumpugi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Mereka menjuluki dirinya sebagai Tuugi atau orang-orang atau pengikut dari Lhasa Tumpugi. Lhasa Tumpugi adalah ayah dari Wicudai dan bersaudara dengan Batara Latu, ayahanda dari Saori Gading. Saori Gading sendiri adalah suami dari Wicudai dan melahirkan beberapa anak termasuk La Galigo yang membuat karya sastra terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 9.000 halaman folio. Saori Gading Opunawer, yang di Pertuan Diwer, adalah kisah yang tertuang dalam karya sastra La Galigo dalam tradisi masyarakat Bugis. Kisah Saori Gading juga dikenal dalam tradisi masyarakat Luwuk, Kaili, Gorontalo dan beberapa tradisi lain di Sulawesi seperti Buton. Komunitas ini berkembang dan membentuk beberapa kerajaan. Masyarakat ini kemudian mengembangkan kebudayaan, bahasa, aksara, dan pemerintahan mereka sendiri. Beberapa kerajaan Bugis klasik antara lain Luwu, Bon, Wajo, Sopeng, Supa, Sawito, Sidenreng dan Rapang, meski tersebar dan membentuk suku Bugis, tapi proses pernikahan menyebabkan adanya pertalian darah dengan Makassar dan Mandar. Saat ini orang Bugis tersebar dalam beberapa kabupaten yaitu Luwu, Bon, Wajo, Sopeng, Sidrap, Pinrang, Sinjai, Baru. Daerah peralihan antara Bugis dengan Makassar adalah Bulukumba, Sinjai, Maros, Pangkajene Kepulauan. Daerah peralihan Bugis dengan Mandar adalah Kabupaten Polmas dan Pinrang. Kerajaan Luwu adalah kerajaan yang dianggap tertua bersama kerajaan Cina, yang kelak menjadi Pamana, Mario, kelak menjadi bagian Sopeng, dan Siang, daerah di Pangkajene Kepulauan. Masa kerajaan-kerajaan Bon di daerah Bon terjadi kekacauan selama 7 generasi, yang kemudian muncul seorang Tumanurung yang dikenal Manurung Ngeri Matajang. 7 raja-raja kecil melantik Manurung Ngeri Matajang sebagai raja mereka dengan nama Arumpone dan mereka menjadi dewan legislatif yang dikenal dengan istilah Ade Pitue. Kerajaan Makassar di abad ke-12, 13, dan 14 berdiri kerajaan Goa, Sopeng, Bon, dan Wajo, yang diawali dengan krisis sosial, di mana orang saling memangsa laksana ikan. Kerajaan Makassar kemudian terpecah menjadi Goa dan Talo, tapi dalam perkembangannya kerajaan kembar ini kembali menyatu menjadi kerajaan Makassar. Kerajaan Sopeng di saat terjadi kekacauan, di Sopeng muncul 2 orang Tumanurung. Pertama, seorang wanita yang dikenal dengan nama Manurung Ngeri Goari yang kemudian memerintah Sopeng Riaja, dan kedua, seorang laki-laki yang bernama Latema Mala Manurung Ngeri Sekanyili yang memerintah di Sopeng Rilau. Akhirnya 2 kerajaan kembar ini menjadi kerajaan Sopeng, kerajaan Wajo, sementara kerajaan Wajo berasal dari komune-komune dari berbagai arah yang berkumpul di sekitar Danau Lampulungeng yang dipimpin seorang yang memiliki kemampuan supranatural yang disebut Puang Ngeri Lampulung. Sepeninggal beliau, komune tersebut berpindah ke Boli yang dipimpin oleh seseorang yang juga memiliki kemampuan supranatural. Datangnya Lapauke, seorang pangeran dari kerajaan Cina, Pamana, beberapa lama setelahnya, kemudian membangun kerajaan Cinotabi. Selama 5 generasi, kerajaan ini bubar dan terbentuk kerajaan Wajo. Konflik antar kerajaan pada abad ke-15 ketika kerajaan Goa dan Bon mulai menguat, dan Sopeng serta Wajo mulai muncul. Maka terjadi konflik perbatasan dalam menguasai dominasi politik dan ekonomi antar kerajaan. Kerajaan Bon memperluas wilayahnya sehingga bertemu dengan wilayah Goa di Bulukumba. Sementara, di utara, Bon bertemu Luwu di Sungai Walenai, sedang Wajo, perlahan juga melakukan perluasan wilayah. Sementara Sopeng memperluas ke arah barat sampai di Baru. Perang antara Luwu dan Bon dimenangkan oleh Bon dan Luwu kemudian mempersaudarakan kerajaan mereka. Sungai Walenai adalah jalur ekonomi dari Danau Tempe dan Danau Sidenreng menuju Teluk Bon. Untuk mempertahankan posisinya,
Luwu membangun aliansi dengan Wajo, dengan menyerang beberapa daerah Bon dan Sidenreng. Berikutnya wilayah Luwu semakin tergeser ke utara dan dikuasai Wajo melalui penaklukan ataupun penggabungan. Wajo kemudian bergesek dengan Bon, invasi Gowa kemudian merebut beberapa daerah Bon serta menaklukkan Wajo dan Sopeng. Untuk menghadapi hegemoni Gowa, Kerajaan Bon, Wajo dan Sopeng membuat aliansi yang disebut Telumpocoe, penyebaran Islam pada awal abad ke-17. Datang penyiar agama Islam dari Minangkabau atas perintah Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Mereka adalah Abdul Makmur, Datuk Ri Bandang, yang mengislamkan Gowa dan Talo, Sulaiman, Datuk Patimang, menyebarkan Islam di Luwu, dan Nurdin Aryani, Datuk Ri Tiro, yang menyiarkan Islam di Bulukumba. 2. Kolonialisme Belanda pertengahan abad ke-17. Terjadi persaingan yang tajam antara Gowa dengan VOC hingga terjadi beberapa kali pertempuran. Sementara Arumpone ditahan di Gowa dan mengakibatkan terjadinya perlawanan yang dipimpin Laten Ri Tata Daeng Serang Arung Palaka. Arung Palaka didukung oleh Turatea, kerajaan kecil Makassar yang tidak sudi berada di bawah Gowa. Sementara Sultan Hasanuddin didukung oleh menantunya Laten Ri Laito Sengeng Arung Matowa Wajo, Maradia Mandar, dan Datu Luwu. Perang yang dahsyat mengakibatkan benteng Somba Opu luluh lantak. Kekalahan ini mengakibatkan ditandatanganinya perjanjian Bongaya yang merugikan kerajaan Gowa. Pernikahan Lapatau dengan putri Datu Luwu, Datu Sopeng, dan Somba Gowa adalah sebuah proses rekonsiliasi atas konflik di Jazirah Sulawesi Selatan. Setelah itu tidak ada lagi perang yang besar sampai kemudian di tahun-tahun 1905-6 setelah perlawanan Sultan Husain Karaeng Lembang Parang dan Lapa Wawoy Karaeng Segeri Arumpone dipadamkan, maka masyarakat Bugis Makassar baru bisa betul-betul ditaklukkan Belanda. Kosongnya kepemimpinan lokal mengakibatkan Belanda menerbitkan Korte Verklaring, yaitu perjanjian pendek tentang pengangkatan raja sebagai pemulihan kondisi kerajaan yang sempat lowong setelah penaklukan. Kerajaan tidak lagi berdaulat, tapi hanya sekedar perpanjangan tangan kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda, sampai kemudian muncul Jepang menggeser Belanda hingga berdirinya NKRI. Masa kemerdekaan para raja-raja di Nusantara bersepakat membubarkan kerajaan mereka dan melebur dalam wadah NKRI. Pada tahun-tahun 1950 sampai tahun 1960-an, Indonesia khususnya Sulawesi Selatan disibukkan dengan pemberontakan. Pemberontakan ini mengakibatkan banyak orang Bugis meninggalkan kampung halamannya. Pada zaman Orde Baru, budaya periferi seperti budaya di Sulawesi benar-benar dipinggirkan sehingga semakin terkikis. Sekarang generasi muda Bugis Makassar adalah generasi yang lebih banyak mengkonsumsi budaya material sebagai akibat modernisasi, kehilangan jati diri akibat pendidikan pola Orde Baru yang meminggirkan budaya mereka. Seiring dengan arus reformasi, muncullah wacana pemekaran, daerah Mandar membentuk provinsi baru yaitu Sulawesi Barat, Kabupaten Luwu terpecah 3 daerah tingkat 2. Sementara banyak kecamatan dan desa kelurahan juga dimekarkan. Namun sayangnya tanah tidak bertambah luas, malah semakin sempit akibat bertambahnya populasi dan transmigrasi. Mata pencaharian masyarakat Bugis tersebar di dataran rendah yang subur dan pesisir, maka kebanyakan dari masyarakat Bugis hidup sebagai petani dan nelayan. Mata pencaharian lain yang diminati orang Bugis adalah pedagang. Selain itu masyarakat Bugis juga mengisi birokrasi pemerintahan dan menekuni bidang pendidikan. Bugis perantauan kepiawaian suku Bugis Makassar dalam mengarungi samudra cukup dikenal luas, dan wilayah perantauan mereka pun hingga Malaysia, Filipina, Brunei, Thailand, Australia, Madagaskar dan Afrika Selatan. Bahkan, di pinggiran kota Cape Town, Afrika Selatan terdapat sebuah suburb yang bernama Makassar, sebagai tanda penduduk setempat mengingat tanah asal nenek moyang mereka. Penyebab merantau konflik antara kerajaan Bugis dan Makassar serta konflik sesama kerajaan Bugis pada abad ke-16, 17, 18 dan 19, menyebabkan tidak tenangnya daerah Sulawesi Selatan. Hal ini menyebabkan banyaknya orang Bugis bermigrasi terutama di daerah pesisir. Selain itu budaya merantau juga didorong oleh keinginan akan kemerdekaan. Kebahagiaan dalam tradisi Bugis hanya dapat diraih melalui kemerdekaan. Bugis di Kalimantan Selatan pada abad ke-17 datanglah seorang pemimpin suku Bugis menghadap Raja Banjar yang berkedudukan di Kayu Tangi, Martapura,
untuk diizinkan mendirikan pemukiman di Pagatan, Tanah Bumbu. Raja Banjar memberikan gelar Kapitan Laut Pulo kepadanya yang kemudian menjadi Raja Pagatan. Kini sebagian besar suku Bugis tinggal di daerah pesisir timur Kalimantan Selatan yaitu Tanah Bumbu dan Kota Baru. Bugis di Sumatera dan Semenanjung Malaysia setelah dikuasainya Kerajaan Gowa oleh VOC pada pertengahan abad ke-17, banyak perantau Melayu dan Minangkabau yang menduduki jabatan di Kerajaan Gowa bersama orang Bugis lainnya, ikut serta meninggalkan Sulawesi menuju kerajaan-kerajaan di Tanah Melayu. Di sini mereka turut terlibat dalam perebutan politik kerajaan-kerajaan Melayu. Hingga saat ini banyak raja-raja di Johor yang merupakan keturunan Bugis.